Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman semua, kali ini aku mau nge-share info penting banget, yaitu seputar masa sanggah setelah pengumuman seleksi administrasi. Info ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua karena resmi dari BKN, yaitu saat Q&A pelaksanaan tes CPNS tahun 2019. Dan menurut aku, info ini tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan tes CPNS tahun 2021. Ini dia kata BKN, hal-hal yang bisa disanggah dan yang tidak bisa disanggah. Simak sampai akhir ya. Oke Pak, yang kemudian ini mungkin pertanyaan terbanyak kedua, ini soal masa sanggah. Mungkin bisa diremain lagi ke teman-teman sobat BKN, mau soal masa sanggah ini sebenarnya gimana sih Pak mekanismenya nanti? Oke, ada masa waktu di mana teman-teman bisa mengajukan sanggahan ya terhadap hasil seleksi administrasi yang dilakukan oleh administrator instansi selama 3 hari. Kapan itu? Tergantung dari instansi teman-teman sendiri kapan melakukan pengumuman dan 3 hari setelah itu. Kemudian dalam masa waktu 7 hari berikutnya instansi diminta untuk merespon. Contoh yang paling sering saya sebutkan adalah misalnya IPK minimum itu adalah 2,75 atau 2.75 misalnya ya. Kemudian dokumen kita submit dengan IPK kita berapa? 2.80 atau 2,8 gitu. Kemudian karena human error atau by chance itu dianggap bukan 2,8 tetapi 2,60, which is below the grade, the passing grade misalnya. Nah, itu yang bisa disanggah. Kemudian misalnya disebutkan bahwa kita akreditasinya, misalnya untuk yang ada akreditasi B misalnya, kita dianggap C gitu. Kemudian kita bilang enggak kok, akreditasi kami saya B gitu. Tuh, jadi masa sanggah itu tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali, mengunggah ulang, atau yang lain-lain. Jadi nanti akan kami sediakan satu text file yang dibatasi jumlahnya, minimal misalnya 100 kata. Karena kalau lebih dari 100 kata, itu bukan nyanggah namanya, curhat. Jadi ini yang ingin kita hindari. Jadi orang menyanggah terhadap keputusan panitia khusus untuk hal-hal tertentu yang memang diwajibkan. Dan sekali lagi, tidak untuk menambah informasi, tidak untuk mengunggah kembali dokumen yang salah, dan tidak untuk memperbarui dokumen apapun atau menambah dokumen apapun. Berarti selain IPK tadi, itu unsur-unsur apa aja sih Pak maksudnya yang membuat pelamar itu tidak memenuhi syarat misalnya? Well, again tergantung dari instansinya. Kalau instansinya mensyaratkan sesuatu, kita harus ada di syarat itu atau di atas syarat itu. Kalau kemudian kita merasa kita ada di atas syarat yang ditentukan, tetapi ternyata di TMS kan atau dianggap tidak memenuhi syarat di syarat itu yang kita bisa sanggah. Jadi sekali lagi bukan mengunggah ulang atau menambah informasi atau curhat, karena nanti bentuknya hanya text file dan itu dibatasi. Tapi memungkinkan nggak Pak, katakan kita nih saya pelamar menyanggah memang yang artinya gini loh Pak, sanggahan kita itu memang diterima dan itu mempengaruhi hasil administrasi yang sebelumnya sudah diumumkan oleh instansi. Itu bisa. Ada kemungkinan yang begitu nggak? Ya, kemungkinan selalu ada, tapi sekali lagi tergantung dari instansinya. Kalau instansi yang kita lamar kemudian melihat sanggahan kita benar, kemudian akan ada kemungkinan bahwa yang tadinya TMS tidak memenuhi syarat itu dianggap menjadi MS, diubah menjadi MS memenuhi syarat. So be careful with your sanggahan, be careful with your sentences, with your narration, karena itu akan menjadi satu-satunya jawaban terhadap respon kita di sanggahan itu, di masa sanggah itu. Jadi harus hati-hati, harus clear betul. Kalau memang dan ini perlu kejujuran ya, karena
email di BKN banyak sekali menerima pertanyaan-pertanyaan tentang masa sanggah. Tetapi yang misalnya, saya akan menyanggah, nama saya tadinya harusnya Sulaiman menjadi Suleman. Itu bukan sanggah itu. Gitu. Dan apa namanya, sekali lagi tidak dimaksudkan untuk mengunggah ulang kembali dokumen-dokumen atau persyaratan lain yang mungkin terlupa. Ada tuh, oh ternyata terlupa nih Min, gitu kan. Banyak yang bisa disangka nggak? Saya kasih tahu dari awal, itu tidak termasuk yang bisa disanggah. Oke, intinya Sobat BKN, masa sanggah itu bukan wadah untuk kita memperbaiki yang kesalahan itu berasal dari pelamar ya. Bukan memperbaiki misalnya lupa unggah atau nama yang salah. Jadi itu kayak semacam misalnya pelamar nih ngerasa udah bener ngirim dokumennya tapi di TMS kan, nah silakan sampaikan secara lengkap dengan buktinya juga. Nah, itu dia info seputar masa sanggah yang bisa aku share. Semoga teman-teman termasuk ke dalam yang lulus tahapan seleksi administrasi dan bisa lanjut ke tahapan SKD. Dan ya, untuk teman-teman semua yang mau bergabung pada program belajar persiapan SKD di Sahabat CPNS, yaitu dengan membeli paket SKD Mastery Premium, cukup membayar 99.000 aktif selama 1 tahun. Untuk linknya aku sertakan di description box ya. Apabila ada teman-teman yang mau bertanya tentang cara daftarnya, boleh sertakan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti bakalan aku jawab. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.